Baik, perkenalkan nama saya Rivaldo Yunali Saba, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan. Video sebelumnya saya membuat tentang hal yang penting saat kita mengubah posisi berbaring pasien. Nah, saya mengambil evaluasi atau kesimpulan bahwa sebelum kita melakukan tindakan apapun terhadap pasien, hal yang paling penting yaitu kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan pasien agar pasien nyaman dan rileks saat kita melakukan tindakan. Nah, video yang kedua atau video kali ini saya membuat tentang macam-macam endoskopi. Nah, endoskopi tersendiri dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama endoskopi gastroduodenal, yang kedua kolonoskopi, yang ketiga bronkoskopi, yang keempat sigmoidoskopi, yang kelima sistoskopi, dan yang keenam laparoskopi. Nah, tentunya dalam 6 endoskopi ini mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Nah, kita akan jelaskan satu persatu, dan kita akan mulai dengan pertama yaitu endoskopi gastroduodenal. Nah, endoskopi gastroduodenal ini untuk mendiagnosis masalah pada lambung dan usus besar 12 jari. Nah, jadi jikalau kita memiliki masalah pada lambung kita atau usus besar 12 jari kita akan menggunakan alat yang namanya endoskopi gastroduodenal ini untuk mendiagnosis atau mencari tahu masalah pada lambung kita. Nah, alatnya itu seperti apa? Alatnya itu berupa selang dan di ujung selangnya itu ada senter. Nah, di mana senternya ini berfungsi untuk mendeteksi setiap penyakit yang ada di dalam usus besar 12 jari kita dan lambung kita, dan hasilnya bisa kita lihat di layar monitor yang sudah terkonek langsung dengan alat tersebut. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang kedua yaitu kolonoskopi. Kolonoskopi ini untuk mendiagnosis masalah pada usus besar. Digunakan dengan cara dimasukkan lewat anus. Nah, sebelum digunakan, pasien akan diberi obat peredah nyeri. Untuk apa obat peredah nyeri? Agar pasien tidak merasa sakit dan pasien merasa nyaman. Karena jika kita tidak memberikan obat, maka pasien akan merasa sakit saat kita memasukkan alat tersebut. Yang ketiga itu bronkoskopi. Nah, bronkoskopi ini digunakan untuk mendiagnosis masalah pada pernapasan. Nah, jadi jika kita mengalami masalah pada pernapasan kita akan menggunakan bronkoskopi untuk mencari tahu apa penyebabnya atau masalah pada pernapasan kita. Sebelumnya pasien akan diberikan suntik agar pasien tenang dan rileks, atau bisa juga melakukan bius dengan cara menyemprotkannya lewat mulut atau tenggorokan kita. Yang berikut itu yang keempat, sigmoidoskopi untuk mendiagnosis masalah pada usus besar bagian bawah, sama dengan kolonoskopi, namun cara menggunakannya sedikit berbeda, yaitu cara menggunakannya itu dengan dimasukkan lewat anus, kemudian didorong perlahan ke rektum dan kolon sigmoid. Alatnya menyerupai selang atau tabung kecil. Ini dilakukan untuk memeriksa penyumbatan dan memperbesar saluran belakang atau anus kita. Nah, kita masuk dalam endoskopi yang kelima yaitu sistoskopi. Nah, sistoskopi ini digunakan untuk mendiagnosis masalah pada saluran kemih. Dimasukkan lewat lubang saluran kemih. Ini dilakukan untuk mencari tahu penyebab infeksi pada saluran kemih kita. Misalnya, masalah yang terjadi pada saluran kemih kita yaitu saat kita kencing itu disertai dengan nanah, darah, atau sakit saat kita kencing. Yang berikut itu yang keenam atau yang terakhir, laparoskopi. Nah, laparoskopi ini digunakan untuk mendiagnosis masalah pada pinggul atau panggul atau perut. Dimasukkan lewat perut. Untuk itu, dokter akan membuat sayatan berukuran 1 hingga 1,5 di bawah pusar. Lalu kemudian dokter memasukkan tabung kecil yaitu kanula ke dalam perut, lalu mengembungkan perut pasien dengan gas karbon dioksida untuk melihat kondisi dalam organ perut lebih jelas dan melihatnya lewat layar monitor. Hal ini dilakukan untuk memeriksa dan mengobati tumor atau kista yang ada dalam perut atau panggul pasien. Nah, sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.